Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang kimia. Kalian sering mendengar dengan istilah kimia? Nah, apa sih kimia itu? Ada yang ingin menjawab? Oke, silahkan Mas Rizal. Oke, kimia itu berkaitan dengan obat-obatan. Bagus, benar sekali itu juga. Bagus, jadi lebih tepatnya kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Contohnya apa saja dalam kehidupan sehari-hari? Oke, buah-buahan juga termasuk ya. Kalau air, kira-kira bisa disebut kimia apa tidak ya? Bisa, bagus. Air itu bisa disebut kimia karena air dapat mengalami perubahan seperti air dibekukan, dilelehkan, dan lain-lain. Oh ya, ingin bertanya, bagaimana perubahan materi itu apa saja ya? Oke, pertanyaan yang bagus. Perubahan materi itu meliputi susunan strukturnya, sifat-sifatnya, perubahannya, maupun energinya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, belum ada. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan yang namanya masalah, dan kita juga harus dapat memecahkan masalah tersebut. Untuk memecahkan suatu masalah dalam ilmu kimia, terdapat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi merumuskan masalah, mencari literatur, merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, dan menyimpulkan dari data yang sudah dianalisis. Dari sini ada yang ditanyakan, oke, contohnya seperti apa? Pertanyaan yang bagus. Contohnya ketika tangan kita terkena oli, kemudian kita mencoba untuk membersihkannya dengan air saja ternyata tidak bersih. Lalu kita melakukan penerapan metode ilmiah yang pertama, yaitu merumuskan masalah. Kemudian kita bertanya-tanya akhirnya. Kita mengkaji literatur. Oli ini dibersihkan dengan apa ya? Ternyata dari kajian literatur tersebut, kita menuliskan suatu hipotesis atau jawaban sementara. Misalnya, oli dapat dibersihkan dengan bensin. Setelah merumuskan hipotesis, di situ kita masih menduga karena masih mencari dari literatur. Kemudian kita ingin membuktikannya sendiri. Semisal kita memotong kain dengan ukuran yang sama. Kemudian kita tetesi dengan oli dengan jumlah yang sama. Kemudian kita menyiapkan 3 gelas yang berisi air sabun, dan bensin. Kemudian kita celupkan kain yang sudah ditetesi oli tersebut. Lalu kita aduk dengan percepatan yang sama. Nah, dari situ kita sudah melakukan pengujian hipotesis. Selama kita melakukan percobaan, kita akan mendapatkan data. Nah, lihatlah kain mana yang lebih bersih. Ternyata kain yang lebih bersih adalah kain yang dicelupkan di dalam bensin. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita terkena oli, cara membersihkannya dengan menggunakan bensin atau dengan senyawa-senyawa yang mirip dengan bensin. Dari sini ada yang masih belum paham? Insya Allah paham. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian membentuk 2 kelompok untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan metode ilmiah yang sudah Ibu bahas tadi. Nanti jika masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya ya. Jika diskusinya sudah selesai, kita akan bahas hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Baik, bagus sekali. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan disampaikan. Bagus, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang metode ilmiah. Sebelumnya Ibu ingin tes dulu sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini. Coba Mas Randy jelaskan definisi dari ilmu kimia itu seperti apa? Oke, bagus. Ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Materi tersebut meliputi susunan dan strukturnya, sifat-sifatnya, perubahannya, dan energinya. Bagus ya. Sekarang coba Mbak Lala, bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah itu? Oke, langkah-langkahnya pertama merumuskan masalah, mencari literatur, merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, dan menyimpulkan dari analisis. Bagus. Ternyata sudah paham semua ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk belajar pada bab kimia selanjutnya. Nanti ketika ada kesulitan, bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Bisa dipahami? Baik, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.